Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Rizky Darmawanto dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Di sini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Logika Informatika terkait tautologi, ekuivalensi, dan hukum-hukum logika. Proposisi dipandang dari nilai kebenarannya, maka akan digolongkan menjadi dua, yaitu tautologi dan kontradiksi. Yang pertama kita bahas tautologi. Tautologi merupakan proposisi yang selalu bernilai benar apapun pernyataannya. Tautologi biasanya dinotasikan dengan P atau tidak P. Tabel kebenaran tautologi. P atau tidak P. Kita tahu atau itu akan bernilai benar jika salah satu dari P atau Q atau salah satu dari dua pernyataan itu mempunyai nilai benar. Jika salah satunya benar, maka dia benar. Contoh tautologi. P. Hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Not P adalah salah bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Maka, P atau tidak P adalah proposisi yang mengandung nilai benar. Lalu kontradiksi. Kontradiksi bisa disebut adalah lawan dari tautologi. Jika tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai benar, maka kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai salah. Kontradiksi ini dinotasikan dengan N, P, N, not P. Berikut merupakan tabel kebenaran kontradiksi. Kontradiksi menggunakan penghubung N atau dan. Penghubung N akan memiliki nilai benar jika dan hanya jika baik P maupun Q atau di sini min P, dua-duanya memiliki nilai benar. Kita lihat baris pertama, P benar, min P-nya salah, maka hasilnya akan salah. Baris kedua, P salah dan min P-nya benar, sehingga hasilnya juga akan salah karena menggunakan penghubung N, sehingga kontradiksi akan selalu bernilai salah. Contoh kontradiksi. Hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Ini adalah pernyataan salah. Not P adalah salah bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi, P dan tidak P adalah proposisi yang salah karena menggunakan konjungsi N atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas materi ekuivalensi atau kesetaraan logis. Ekuivalensi. Kedua ekspresi logika disebut ekuivalensi logis jika memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap tabel kebenaran. Ekuivalensi logis disimbolkan dengan simbol seperti berikut. Contoh ekuivalensi logis. Tidak benar bahwa aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan benar. Yang kedua, aljabar Boole adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan benar.
Kedua pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke. Jadi kedua kebenaran di atas mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kedua pernyataan di atas adalah setara atau ekivalen. Contoh lain dari ekivalensi logis. Ada dua buah pernyataan. Pernyataan pertama, tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Pernyataan kedua, sistem bilangan biner tidak digunakan dalam sistem bilangan digital dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Kedua proporsi di atas dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Tidak benar berarti tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Ini berarti P. Kemudian ada notasi atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan, dan itu adalah Q-nya. Oke, terus yang kedua, sistem bilangan biner tidak digunakan, berarti min P. Dalam sistem bilangan digital, dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan, berarti ini Q. Selanjutnya kita masukkan kedua pernyataan atau proporsi tersebut ke dalam sebuah tabel kebenaran. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu P Q-nya, lalu kita buatkan not P dan not Q-nya. Setelah itu, kita buatkan tabel kebenaran dari P atau Q. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu, kita buatkan juga not dari P atau Q. Berarti lawannya P atau Q. Hasilnya adalah salah, benar. Kemudian, dan itu akan benar jika kedua pernyataan itu memiliki nilai benar. Jadi jika min P dan min Q-nya benar, min P dan min Q-nya benar, maka dia akan benar seperti ini. Berarti sisanya salah. Sehingga kedua proposisi di atas adalah setara, dan setara. Jadi not dari P atau Q itu setara dengan not P dan not Q. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum logika. Ada beberapa hukum-hukum logika yang kita kenal. Yang pertama, hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda mempunyai ekivalen logis sebagai berikut, yaitu not P setara dengan P. Yang kedua, hukum komutatif. Hukum komutatif memiliki tiga bentuk. Bentuk yang pertama, P atau Q setara dengan Q atau P. Bentuk yang kedua, P dan Q setara dengan Q dan P. Dan bentuk yang ketiga, P jika dan hanya jika Q setara dengan Q jika dan hanya jika P. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, hasil dari P atau Q diataukan lagi dengan R akan setara dengan P atau hasil dari Q atau R. Bentuk yang kedua, hasil dari P dan Q di N atau didankan dengan R akan setara dengan P dan hasil dari Q dan R. Yang keempat, hukum distributif. Hukum distributif memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, P atau hasil dari Q dan R akan setara dengan hasil dari P atau Q dan
hasil dari P atau R. Bentuk yang kedua, P dan hasil dari Q atau R setara dengan hasil dari P dan Q atau hasil dari P dan R. Yang kelima ada hukum idempoten. Hukum idempoten memiliki dua bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama adalah P atau P setara dengan P. Yang kedua, P dan P setara dengan P. Selanjutnya yang keenam, ada hukum identitas. Hukum identitas ini memiliki 4 bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama, P atau salah ekivalen dengan P. Yang kedua, P atau benar setara dengan P. Bentuk yang ketiga, P dan salah ekivalen dengan salah. Dan bentuk yang keempat, P dan benar ekivalen dengan benar, dengan P maksudnya. Selanjutnya ada hukum negasi. Hukum negasi memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, P atau tidak P setara dengan benar. Yang kedua, P dan tidak P atau not P setara dengan salah. Selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, negasi dari P atau Q akan setara dengan not P atau negasi P atau not Q atau negasi Q. Yang kedua, negasi dari P dan Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya ada hukum kontrapositif. Hukum kontrapositif ada satu bentuk. Bentuknya adalah jika P maka Q setara dengan jika tidak Q maka tidak P. Selanjutnya hukum implikasi. Hukum implikasi memiliki satu bentuk, yaitu jika P maka Q setara dengan not P atau Q. Selanjutnya ada hukum biimplikasi. Hukum biimplikasi hanya ada satu bentuk, yaitu P jika dan hanya jika Q ini ekivalen atau setara dengan hasil dari jika P maka Q didankan atau di-n-kan dengan hasil dari jika Q maka P. Dan yang terakhir ada hukum aborsi. Hukum aborsi memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, P atau hasil dari P dan Q setara dengan P. Yang kedua, P dan hasil dari P atau Q setara dengan P. Sekian pemaparan materi terkait tautologi, ekuivalensi, dan hukum-hukum logika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Al-haqqu min rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.